Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian di channel Quran. Quran, gitu cara bacanya ya. Singkatan dari kuantum kesadaran. Kuantum kesadaran. Ya, saya sedang bersama seorang sahabat ya. Lagi ngopi-ngopi ya sekalian konten. Karena kita terbiasa ngobrol yang apa ya, yang memang pas untuk dibagi-bagi ke pemirsa ya. Kan kalau orang Kongko biasanya yang satu hobi ya, hobi mancing, yang diobrolin mancing kan gitu kan. Terus hobi apa, kuliner, yang diobrolin kuliner. Hobi fashion, yang diobrolin fashion ya. Ternyata ada juga yang hobi tentang ilmu metafisik. Ada orang yang hobi agama yang ngobrolin agama kan gitu kan. Ada juga yang hobi ya agama tapi dari sisi mana kan gitu. Nah ada juga yang hobi ya umum itu apa namanya, mohon maaf ya, seperti misalkan hobi gosip. Kalau nggak gosip nggak asik ya, ada juga yang seperti itu kan ya. Kalau ini ya ngobrol-ngobrol yang mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya buat semua sahabat medsos sekalian ya. Ya orangnya ada di sebelah tapi nggak saya shoot ya. Ya kita kalau kongko ya yang kita obrolin tentang apa ya kehidupan, Kesadaran diri. kesadaran diri ya. Tentang apa ya, walaupun memang kayaknya nggak pantas ya kita ngobrolin tentang ketuhanan seperti itu. Ya, ini kan di ranah obrolan ya, mungkin terkesan kurang adab atau gimana ya. Kami tidak ada niat untuk merendahkan obrolan, merendahkan tentang ketuhanan, tetapi tentu ya tidak salah juga kalau kita ngobrol ketuhanan ya di suasana yang sangat santai seperti kongko ini ya. Gitu. Seputar apa yang kita obrolin tuh? Kalau ketuhanan itu ya berarti sudah universal. Ya. Di mana letak universalnya? Contoh kita mengenal diri kita. Dengan kesibukan kita itu membentuk perhatian dalam hidup kita kan. Perhatian kita di situ. Nah, itu dia dipicu oleh kesadaran. Orang yang sibuk mengurus urusan sehari-hari, ini yang umum-umum aja ya. Seperti misalkan sibuk untuk mencari nafkah, baik untuk diri sendiri, kalau yang masih sendiri, baik untuk anak istri, apabila ada anak istri. Ada yang sibuk sebagai pelajar, ada yang sibuk sebagai macam-macam ya. Itu dasarnya adalah kesadaran. Kesadarannya nyangkut di situ.
gitu. Yang kesibukannya untuk menafkahi dirinya sendiri, kemudian anak istrinya, keluarga kecilnya, ya kesadarannya ada di situ. Walaupun seolah-olah seperti dibenarkan, oh iya berjuang untuk anak istri, kan ada di hadis-hadisnya, gitu kan. Nah, itu walaupun ini hal yang sepertinya agak sulit, rumit, tapi ini tetap akan kita obroli karena kita mencari lah. Kita mencari cara supaya beragama itu tidak hanya dari lapisan luar saja, termasuk menghafal dalil apa kan, dalil-dalil itu hadis-hadis tentang berkeluarga, menafkahi anak istri, apa itu kan dalil-dalil tuh. Ini salah satu contoh aja ya tentang menafkahi, kesadaran yang nyangkut di mencari uang gitu kan, mencari materi atau mencari nafkah ya. Banyak dalil-dalilnya seolah-olah membenarkan kan gitu. Tapi ternyata kalau ditelusuri lebih dalam itu bisa jadi nggak tepat gitu. Nah ini agak sulit dipahami itu. Udah mulai seperti ini tuh udah sangat sulit dipahami. Di mana nggak tepatnya kan gitu. Contoh kecil misalkan, kalau kita mendengar juga kan, ibadah itu harus lillahi ta'ala kan gitu. Itu untuk yang orang Islam. Agama lain pun pasti karena Tuhannya juga. Entah apa penyebutannya, misalkan di saudara-saudara Nasrani, saudara-saudara Hindu, Buddha, Yahudi, pasti ya karena untuk keriduan Tuhannya. Nah sekarang pengaplikasian tentang lillahi ta'ala gitu, karena Allah gitu kan, itu bagaimana? Apakah hanya diucapkan? Ya kita bagi dulu nih, ibadah ada dua kan, yang terhubung kepada Allah, yang terhubung kepada manusia, hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minan nas ini termasuk ke makhluk seperti hewan-hewan, tumbuhan apa kan gitu. Ya populer di kita tuh hablum minallah, ibadah kepada Allah ya, seperti ritual-ritual itu. Di Islam itu ya sholat, ya, zakat, puasa, haji ya gitu. Semua harus dilakukan karena Allah kan. Nah ini menariknya, karena Allah itu apakah hanya diucapkan? Seperti niat misalkan. Misalkan mau niat sholat zuhur atau asar ya gitu kan. Usolli fardul asri ya arba rakaatin mustaqbil kiblati, imaman atau makmuman atau adaan lillahi ta'ala. Nah itu yang digarisbawahi, lillahi ta'alanya itu karena Allah itu maksudnya apa? Oh karena Allah kita persembahkan ibadah kita kepada Allah gitu. Kalau iseng-iseng dilempar pertanyaan, emang Allah butuh sama ibadah kita? Kan enggak. Kalau ya, dilempar pertanyaan lagi, yang dimaksud karena Allah itu kalau memang bukan untuk Allah, untuk siapa ibadah itu? Kalau dilempar pertanyaan lagi, kalau memang bukan untuk Allah, ya untuk siapa ibadah kita? Bagaimana caranya? Kan seperti itu tuh. Itu udah agak rumit tuh masuk ke situ.
Ya, nah pertanyaannya, apakah memang harus dirumit-rumitin seperti itu agama gitu kan? Kenapa nggak ikut yang praktis-praktis aja, yang sudah tergelar, gitu kan. Iya, memang agama seperti itu, yang sudah tergelar itu.